Kalian pada nggak di kamar, kalian pada ngapain di sini? ST, Kak Chen lagi mancing. Jangan keras-keras. Udah dapat berapa ikan? Kamu gila ya? Mana bisa mancing pakai baskom? Dia bukan gila, tapi bodoh. Kalian, Dik Satpam. Mana jeruk kecil yang aku kasih kemarin? udah kumakan. Kenapa kamu makan jeruk kecilku? Padahal itu teman terbaikku. Lihat mataku. Bilang kenapa? Kenapa? Gila banget. Panggil direktur kalian. Aku mau minta keadilan buat jeruk kecilku. Kamu udah cukup belum? Kamu nggak mau panggil dia, ya? Kalau gitu, aku unjuk bakat ya. Ayo, berangkat. Ayo, nonamu. Nonamu, yang nari di mobil itu. Itu tuan muda. Nonamu. Ini dia anakku, anak sulung yang gak becus. Meskipun aku tahu, pernikahanku hanyalah korban perjodohan keluarga. Tapi tak kusangka mereka ternyata menyuruhku menikah dengan orang gila. Anakku sehat, baik hati, polos, pandai menyanyi dan menari. Sebenarnya banyak kelebihannya. Bagaimana menurutmu, nonamu? Ayah, panggil saja Ling Er. Kita kan keluarga, nggak usah sungkan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan anakmu. Segera cari waktu untuk menetapkan hari pernikahan. Nak, cepat turun. Jangan nari di situ. Kakak, Aku ayahmu. wah. Kakak, setiap kali datang selalu bawa hadiah buatku. Yang ini paling bagus. Ini calon istrimu, Mu Ling Er. Kalian, cepat tentukan hari dan menikah. Kakak, kalau sudah punya istri bisa pulang kan? Pulanglah. Besok peringatan 5 tahun wafatnya ibumu. Kamu sudah di sini selama 5 tahun. Masih ingat? Setiap hari yang kulewati di sini, aku ingat dengan jelas. Hanya dengan menyingkirkan wanita ini, ibu kita baru bisa secara sah menjadi Nyonya Ye. Kita tidak akan lagi hidup menuruti ekspresi orang lain. Tapi, bagaimanapun, dia sudah menghidupi kita selama bertahun-tahun. Itu kelemahan perempuan. Kita bukan anak kandung mereka. Tapi, Tapi apa? Dia sekarang sudah punya anak lagi. Nanti, dia cuma akan mikirin anaknya sendiri. Dan lagi, kalau nanti Ye Chen mewarisi harta keluarga, mana ada tempat untuk kita? Hanya jika ibu kita dijadikan istri sah, kita baru bisa sukses besar. kalau begitu, ya sudah, kita antar dia pergi. Ibu, adik. Siapa yang melakukannya? Aku. Hahaha. Tuan dan Nyonya sudah mati, Nona juga. Tuan muda jadi gila, sedang mencari pembunuhnya. Oh ya? Aku tidak ingat sama sekali. Besok ada pertemuan keluarga. Pakai pakaian yang pantas. Kalian berdua harus lebih mengenal satu sama lain. Aku pergi dulu. Dah, Kak. Namaku Ye Chen. Aku nggak gila.
Hei, kamu lapar nggak? Aku masakin mie buat kamu. Mie asin dicampur beton nomor 38. Rasa betonnya enak banget. Pertama, kita hanya sebatas pernikahan. Selanjutnya, kita tidak saling campur tangan. Kedua, kalau tidak penting, jangan ajak aku bicara. Aku cuma ingin. Mikir aja nggak boleh. Mikir aja sudah berdosa. Ada yang ketiga, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Supaya tidak lahir lagi orang gila seperti kamu. Enggak. Mie-nya harus segera dimakan. Kalau enggak, betonnya jadi keras. Pergi, dasar orang gila. Besok ada pertemuan keluarga. Kamu sebaiknya jangan mempermalukanku. Mampir lagi ya. Tuan muda, sudah 5 tahun. Dendam kepada ibumu, apakah Anda lupa? Sudah lewat 5 tahun. Mereka sudah berkali-kali menguji aku, banyak percobaan pembunuhan dan intrik. Dendam lama dan baru. Mana mungkin aku lupa? Di mana pasukan Wu Jiu? Aku sudah menahan selama 5 tahun. Sudah waktunya merebut kembali. Semua yang hilang. Ayo, tagih utang. Tunggu, bukankah ini tuan muda dari rumah gila? Apa yang dia lakukan di sini? Wah, ini tuan muda. Tuan muda kedua, nona ketiga. Tuan muda ada di perusahaan ini. Kita harus apa? Astaga, Makhluk jelek. Bahkan tidak sebagus kuning besar di halaman kita. Anjing itu jauh lebih bagus. dasar gila. Ini perusahaan. Kalau kamu mau bertingkah, kembali ke rumah gilamu. Apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Ini kotor, biar ku bersihkan. Dasar gila. Hei, rumah gila ini ternyata cukup bagus. Iya. Di mana ruangan pribadiku? Ruangan pribadi? Maksudmu bukan kantor kan? Dasar gila. Beraninya kamu minta. Kantor hanya untuk direktur. Kamu tidak layak. Keluar, keluar. Jadi kamu bilang permintaanku tidak bisa dipenuhi? Tidak bisa. Kamu boleh pergi. Oh, tidak bisa? Ya. Akan kutunjukkan. Sekarang apa? Apa yang kamu lakukan? Ayo, biar musiknya terus dimainkan. Dan terus menari. Kalian semua gila. Sekarang, bolehkah aku minta kantor pribadiku sekarang? Ya. Akan kusiapkan segera. Cukup. Cukup. Ye Chen, kamu menganggap perusahaan ini rumahmu sendiri. Ini. Bukankah ini rumahku? Ah, Satpam bilang. Ini rumahku, kan? Ini perusahaan keluarga Ye. Anda putra sulung keluarga Ye. Tentu saja ini rumah Anda. Tuh kan. Kan ku bilang aku tidak bodoh. Ini benar-benar rumahku. Kamu lupa kemarin kamu berjanji apa padaku? Orang tua dari kedua keluarga kita belum bertemu. Kamu sudah bikin masalah gede. Jadi kamu mau bilang apa? Keluarga kita masih punya satu proyek puluhan miliar yang harus dibahas. Kuharap kamu sebaiknya jangan putus rezekiku. Oh, puluhan miliar. Kalau begitu, bukankah aku bisa bangun banyak rumah sakit jiwa? Aku lebih suka rumah sakit jiwa. Di sana banyak orang berbakat.
Lebih baik daripada perusahaan ini. Turun dulu, asal kamu mau berjanji. Tidak membuat ulah selama 3 hari ini. Kamu boleh lakukan apa saja. Aku ingin tidur denganmu. Berani sekali kamu. Ini di perusahaan, kamu gila. Kamu memang ditakdirkan jadi istriku. Kalau begitu kenapa aku tidak bisa menjalankan hakku lebih awal? Lagi pula, sekarang aku punya kantor sendiri. Dasar gila, aku akan mencarikan. Aku hanya mau kamu. Sekali saja. Puluhan miliar. Pikir-pikir. Tunggu aku di kantor. Oh. Yes. Kamu janji, cuma sekali ini. Dan lagi, tidak akan membuat ulah sebelum kita menikah. Orang gila bicara. Sekali ucap, pasti tepati. Semoga kamu menepati janjimu. Tentu saja. Ya, kamu memang pandai bicara. Aku pasti menepati janjiku. Tuan muda, aku tidak mengerti. Perempuan itu jelas-jelas memanfaatkanmu. Kenapa kau masih mau berurusan dengannya? Keturunan keluargamu juga akan menjadi asisten andalanku. Setelah aku melatihnya. Omong-omong, hari ini aku memanggil kalian ke sini ada urusan penting yang ingin kubahas. Yang paling diutamakan konglomerat adalah keuntungan. Jadi langkah pertamaku adalah meminta satu departemen kepada Pak Tua untuk membuktikan kemampuan kita. Hanya dengan begitu, dia akan mempertimbangkanku saat memilih penerusnya. Bisnis apa yang kita jalankan? Internet. 5 tahun ini, aku sudah mengenal semua orang berpengaruh di kota Ruixi dan kota Donglin. Serahkan surat ini kepada direktur mereka. Beritahu dia bahwa aku sudah kembali. Baik, Tuan Muda. Besok di acara keluarga. Aku akan menjamu mereka berdua dengan baik. Kak orang gila itu ternyata benar-benar kembali. Terus kita ngapain sekarang? Takut apa? Orang gila itu kemarin dia bikin keributan besar di kantor. Dia juga mau lanjut ke kantor lain. Kak menurutmu, Bapak masih berharap sia-sia bahwa orang gila itu masih bisa pulih seperti semula? Dia bahkan masih mengatur perjodohan untuk orang gila itu. Apa dia mau menyerahkan keluarga Ye juga kepada orang gila itu? Ya, sudah 5 tahun. Orang tua itu masih menyelidiki kejadian 5 tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah menyangka. Orang-orang yang 5 tahun lalu sudah sepenuh hati mengikuti kita. Ini sudah 5 tahun. Si tua itu masih tidak mau mengakui ibu kita karena dia tidak tahu diri. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini saja. Oh Kak Chengzi. Kamu, Yang barusan itu siapa? Kok keluarga kita memelihara 2 anjing gila yang tidak tahu balas budi? Cepat keluarkan saja. Guk. Tuan Muda, ini Tuan Muda kedua dan Nona ketiga. Tuan juga berpesan agar Anda di acara keluarga harus menuruti perkataan Nyonya Muda. Ye Chen. Bukankah kamu sudah berjanji padaku, sebelum pernikahan, kamu tidak akan membuat masalah lagi, kan? Oh, istriku yang baik. Anu, aku mau ajak Lu Chen dan yang lain pergi main ke tempat lain. Suruh mereka berempat dalam 5 menit muncul di hadapanku. Siap.
menghadap Tuan Muda. Berdirilah. Ceritakan perkembangan kalian. Lapor, Tuan Muda. Keluarga Chai dari Jinling telah sesuai perintah Tuan Muda, berhasil menguasai hampir setengah industri hiburan di kota Ruixi. Hampir setengah kredit, kini semuanya berada dalam genggaman saya. Saya raja tanpa mahkota bagi kekuatan bawah tanah. Sesuai perintah Anda, saya telah menguasai jalan Huagu, 70% pesanan chip. Bisnis internet yang baru-baru ini dijalankan keluarga Ye juga merupakan proyek para insinyur saya. Dengan bantuan Anda, keluarga Peng saya di kota Ruixi telah masuk jajaran keluarga kelas 1. Langkah selanjutnya, saya bersiap mencalonkan diri sebagai Kapolres kota Ruixi. Tuan, saya telah menjadikan kelompok keamanan saya sebagai perusahaan keamanan nomor 1 di kota Ruixi. Siap sedia kapanpun Anda membutuhkan. Tugas yang saya berikan kepada kalian, bagaimana hasilnya? Sudah diatur sesuai perintah Anda. Ye Chen, kamu pergi kemana? Ayah ingin bertemu kita. Saya keluar dulu. Kalian pergi sendiri nanti. Jangan menarik perhatian orang. Baik. Sayang, anak kita, Ye Chen, akan menikah. Bumi memanggil langit, jawab. Menantu, gimana hubunganmu sama Ye Chen belakangan ini? Tentu saja. Puas banget. Kalau kamu, menantu, Bapak aku juga sangat puas. syukurlah. Syukurlah. Ayah, Karena aku sudah keluar dari rumah sakit, bisa nggak di perusahaan kasih aku jabatan? ini kamu yang ngajarin dia bilang begitu? Bapak bukan aku. Tidak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bilang begitu? Perjodohan keluarga. Aku sudah mengorbankan cintaku. Kalau keluarga masih tidak memberiku sedikit keuntungan. Kalau begitu, lebih baik batalkan pertunangan ini. Kalau begitu, kembalikan aku saja. Baik. Pantas jadi anakku. Gila, masih tahu bersaing dengan orang lain. Bilang, mau jabatan apa? Aku mau jadi wakil direktur. Aku ingin kau memberiku investasi, teknologi, dan operasional 3 divisi itu semuanya untukku. Ini benar-benar gila, bukan acting. Ini kan milik keluarga Ye 3 sektor inti. Kepala keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia memberikan itu kepada orang gila? Sekarang aku percaya bahwa bukan dia yang mengajarimu bicara begitu. Kamu benar-benar menginginkannya? Jadi, kamu kasih atau tidak? Nah, kamu sebenarnya benar-benar gila. Atau pura-pura? Tidak bisa. Belum saatnya buka kartu. Aku harus menunggu sampai hari di mana aku bisa berdiri kokoh. Kalau tidak, ya sudah. Aku pulang untuk mesra-mesraan dengan istriku. Ye Chen 5 tahun yang lalu, kapan dia bisa kembali? Hanya dia yang aku inginkan sebagai penerus. Dan hanya dia yang mampu menjaga keluarga Ye. Jadi kamu menyetujui? Kamu berhak untuk meminta keuntungan dari keluarga, tapi sekarang, kamu tidak berhak meminta sebanyak itu. Kalau begitu, berapa yang bisa kamu berikan? Itu tergantung kemampuanmu sendiri. Kamu hanya punya satu kesempatan untuk berbicara. Waktumu sudah tidak banyak. Pikirkan baik-baik sendiri. Berapa yang bisa kamu dapatkan? Baiklah. Ayo kita pergi bersama menghadiri pertunanganmu. Orang gila itu benar-benar tahan banting. Dulu saja sudah separah itu, tetap tidak merenggut nyawanya. Sungguh tahan banting. Wan, jaga perkataan dan perbuatanmu. Jaga apa? Sekarang Pak Tua ingin dia kembali ke keluarga. Kalau dia kembali, kita nggak penting lagi. Kalau memang begitu, aku tidak keberatan menghabisinya lagi. Ye Wan, jaga mulutmu. Mereka datang. Pak Li, semua tamu sudah datang? Pak Direktur, masih kurang Nona Ye, Pak Chai, Pak Peng, dan Pak Moses. Keempat orang ini adalah tamu kehormatan hari ini. Karena mereka belum datang, kita tunggu saja.
Dasar orang gila. Berani-beraninya kamu di acara seperti ini. Ye Chen. Kan katamu tidak akan ribut? Mau apa? Lumuri krim, jadi kue. Sudah. Ribut apa? Ayah, aku sudah mantap. Aku mau Departemen Teknologi Perusahaan dan Departemen Investasi. Apa dia benar-benar gila? Ye Chen ini kenapa kok gila tapi ada pintarnya? Kenapa kamu tidak biarkan kakakku memberikan istrinya padamu? Ye Chen? Ye Chen, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Ye Chen, pikirkan baik-baik. Kamu cuma punya satu kesempatan. Aku sudah mantap. Aku mau Departemen Teknologi dan Investasi dari grup Y. Baik. Kalau begitu, aku serahkan dua departemen ini. Ayah, aku tidak setuju. Ayah, jangan. Apakah Direktur Y gila? Ternyata dia benar-benar mau menyetujuinya. Permintaan orang gila itu. Tidak, aku tidak setuju. Ayah, bukan kami yang tidak setuju, tapi mitra perusahaan juga tidak setuju. Ayah tidak boleh bersikeras sendiri. Tentu saja. Kalau ayah memang bersikeras, kami juga tidak bisa menghentikanmu. Tapi, kamu juga harus memberiku satu kesempatan. Kesempatan apa? Satu kesempatan untuk bersaing dengan kakak secara adil. Bagaimana kalau kami saling menyerang sistem satu sama lain? Lihat siapa yang menembus siapa hari ini. Yang menang akan mengelola Departemen Teknologi Perusahaan. Ye Chen. Usul adik perempuanmu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku mau dong. Kalau menang, aku mau lollipop. Pelayan. Beri mereka masing-masing satu komputer. Langsung adu di tempat. Siap. Tuan muda kedua. Silakan. Tuan muda pertama. Silakan. Ye Chen, kamu gila. Kamu mana bisa soal teknologi? Buat apa menerimanya? Kamu lupa. Aku baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ye Chen. Dasar gila kamu. Berani-beraninya menantangku soal teknologi? Aku ini, peretas berperingkat atas dunia. Kamu yakin bisa mengalahkanku? Aku lihat dulu. Kamu bisa mengembangkan firewall secanggih apa? Kamu ngetik apa sembarangan? Lapisan firewall pertama sebentar lagi bakal tembus. Kamu ini mau ngapain sih? Santai. Biarin aja sebentar. Total cuma 3 lapis firewall. Kita semua tahu, lapisan pertama firewall adalah yang paling sulit ditembus. Baru kurang dari 1 menit, tapi... Dengar gak? Baru belum 1 menit. Cukup cepat, kan? Ah, memang bukan lagi anak yang 5 tahun lalu. Kak, lihat tuh si bodoh masih tertawa. Malam ini pasti kita yang menang. Ye Chen, kamu ngetik apa sembarangan? Aku benar-benar gila. Aku gila sampai mau percaya sama kamu. Mending pulang sana. Baik. Pulang. Lihat stocking hitam. Ini namanya sok jago. Salah. Kak, lihat komputermu. Kok jadi ngaco? Menyerang ngawur bukan keahlian. Yang bisa bertahan itu baru keahlian. Kamu. Ternyata langsung tembus. Sistem Yezong. Kita menang. Ternyata Ye Chen yang menang. Ayah, aku tidak terima, aku masih mau bertanding dengannya. Yang kalah harus menerima. Ayah, kalau ayah sudah memberi kakak satu kesempatan, maka harus beri aku satu kesempatan juga. Aku mau bertanding dengannya. Adu tanda tangan. Siapa yang lebih banyak tanda tangannya, dia menang. Kalau soal tanda tangan, adikmu mirip aku. Nomor 1 sekota soal tanda tangan. Ye Chen, mending berhenti selagi menang. Cukup 1 departemen teknologi. Ye Chen, setujulah. Sekarang sudah bagus. Ayo. Kalau menang, aku bisa makan 2 lollipop. Jangan main-main. Baiklah, karena sudah memberi Ye Zong 1 kesempatan. Ayah juga memberimu 1 kesempatan. Pelayan, pergi ke lantai atas. Ambil jubah dari lemariku. Baik. Jubah apa? Itu adalah simbol jubah pewaris keluarga Ye.
dalam 30 menit. Berdasarkan jumlah pesanan kalian bertiga yang ditandatangani. Siapa yang memberi keluarga Y keuntungan paling banyak, dialah yang berhak mengenakan jubah ini. Ayo, kita menandatangani pesanan. Beri aku 1. Aku juga. Tanda tangan di sini. Aku juga minta 1. Tidak ada 1 orang pun. Wah, bajunya bagus sekali. Jangan tertawa, dasar gila. Kita sekarang belum punya 1 pesanan pun. Posisi pewaris sebentar lagi jadi milik orang lain. Ye Chen, soal pergaulan, kamu bahkan kalah dari sehelai rambutku. Dasar gila. Cepat lepaskan jubah itu. Berani-beraninya dia. Ye Chen, yang paling penting sekarang adalah menandatangani pesanan. Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu memakainya, MBAC. Tidak tahu malu. Kak, ini pesanan yang kutandatangani untukmu. Nilainya 200 juta, kita pasti menang malam ini. Si bodoh itu. Cepat lepaskan, itu bajuku. Kamu yang bodoh. Aku kakakmu. Kamu tidak pantas. 1 pesanan pun tidak bisa kau tanda tangani. Ye Chen, pria sejati karena sudah bertaruh, harus mengakui kekalahan. Ayah, masih ada 2 menit. Sayang, kesini pijat kakiku. Kalau mau malu, jangan seret aku. Kesini. Kamu. Dasar bodoh, pintar juga kau menindas orang. Waktu hampir habis. Sebentar lagi giliranku untuk mewarisi keluarga Y, cepat lepaskan. Yezong, baju ini milikku. Dengan sikapmu yang kalang kabut ini, kamu lebih gila dari aku. 1 pesanan pun tidak kau tanda tangani. Apa kamu tidak panas pakai baju itu? Cepat minggir. Balik ke rumah sakit jiwa. Kenapa kamu terburu-buru? Kan masih ada 1 menit. Kenapa kalian bengong? Cepat, ke sini. Lepaskan bajunya. 3, 2, Sok misterius. 1. Grup Chai menandatangani pesanan 100 juta. Grup Dingdang menandatangani pesanan 200 juta. Keluarga Peng menandatangani pesanan 100 juta. Grup Moxie menandatangani pesanan 100 juta. 4 keluarga besar ternyata semuanya datang. Tidak mungkin. Sekarang aku menjadi pewaris grup Y. Siapa yang tidak setuju? Dasar bocah. Berani juga kau. Tapi sekarang sudah ingin menggantikan posisiku. Apa kau terlalu terburu-buru? Nonamu, 3 hari lalu, saya menghubungi Anda. Ingin bekerja sama dengan Anda. Anda masih ingat? Oh, saya jadi ingat. Keluarga Chai. Ternyata kalian. Nonamu kerabat, Anda pernah membantu kami. Jadi, kami datang ke sini khusus menyerahkan daftar ini. Sampai sebesar itu budi baik kami? Rupanya keluargamu. Sekarang cocok? Dasar laki-laki bodoh yang numpang hidup. Masih aja pura-pura. Waktunya sudah tiba, pesanan yang kami raih sebagai suami istri beberapa kali lipat dari kalian. Ini urusan pribadi keluarga Y. Kau bawa orang luar ikut campur. Pesananmu tidak sah. Kenapa tidak sah? Aku istrinya. Suami istri itu 1, lagi pula. Coba lihat. Di pesanan ini, siapa nama pihak pertamanya? Meskipun di pesanan ini namanya Ye Chen, tapi, api kalian juga, dengan mengandalkan keluargamu baru mendapat pesanan, tidak sah. Betul, Ayah. Pesanan mereka tidak sah. Malam ini seharusnya kami yang menang. Ayah, coba nilai. Aku dan Ye Chen adalah suami istri, milikku kan juga miliknya. Kalian semua benar, begini saja. Penerus keluarga Y. Biarkan kosong dulu. Untuk sementara, jadikan Ye Chen dan Ling Er sebagai wakil direktur grup Y. Mengelola bagian investasi dan teknik. Sementara itu, dalam 2 bulan, kalau Ling Er mengandung anak Ye Chen adalah penerus grup Y. Kepala rumah tangga, mulai jamuan, tolonglah jaga para tamu ini. Baik. Mereka berdua usir keluar. Ye Chen, kamu terlalu semena-mena. Aku sekarang masih direktur perusahaan, berani-beraninya kamu. Ye Chen. Ye Chen, surat pengangkatanmu belum turun. Kamu mau memberontak, ya? Satpam.
Semuanya berhenti. Semua dengarkan aku. Serang. Tunggu dulu. Surat pengangkatannya di sini. Mulai sekarang aku, Mu Ling'er, dan Ye Chen resmi diangkat sebagai wakil direktur grup Y, sekaligus atasan langsung dari kalian berdua. Mundur. Kok pergi? Ayo main bareng. Ayo makan permen. Yuk. Musik, putar. Ye Chen, jangan main-main. Aku ada hal penting yang mau kubicarakan. Kamu lapar? Aku masak mie buat kamu. Bisa berhenti bercanda? Nggak mau. Kalau begitu, aku lanjut main musik dan menari. Baiklah, aku makan. Setelah makan mie, bisakah kita bicara hal penting? Iya. Hei, Lu Chen. Aku dan istriku ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kamu suruh mereka keluar dulu. Yang di dalam, keluar. Bosku ada urusan penting. Ye Chen, si gila itu. Sekarang posisinya di perusahaan lebih tinggi dari kita. Kalau wanita itu beneran hamil anaknya. Tidak kusangka orang tua itu secepat ini mengirimkan dokumen serah terima. Tapi, kita masih ada kesempatan, asalkan keputusan mereka salah, menimbulkan kerugian yang tak terhindarkan. Ditambah lagi departemen teknis kalau celahnya banyak, maka orang tua itu juga harus mempertimbangkan keputusan hari ini. Dik, wajahmu. Ah, itu si gila. Yang memberiku permen. Di dalamnya ada mangga. Aku ingin dia mati. Bisakah kau mengikat rambutmu? Rasanya nggak enak. Di sini. Pakai apa aku mengikat rambut? Jangan-jangan, menyuruhku ikat rambut pakai ini. Aku ini seorang putri keluarga besar. Kau menyuruhku pakai ini di ruang pesta. Kalau kau tidak mau mengikatnya, maka aku akan lompat dari gedung. Jangan lompat. Aku setuju. Sekarang, aku ingin semua wewenang wakil direktur kau serahkan padaku. Kau di sampingku, makan permen saja. Boleh, kan? Tidak. Semuanya milikku. Bisa nggak kamu serius? Aku kasih kamu 30% investasi. Boleh, kan? Tidak. Kecuali kau menuruti aku. Ambil surat nikah. Bagi 2. Kalau tidak, aku akan lompat. Kamu. Ye Chen itu gila. Aku tidak akan melepaskannya. Dia bikin aku jadi begini. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tadi aku sudah menelepon. Menghubungi orang yang masih di perusahaan, semua mata-mata. Selanjutnya, semua keputusan mereka akan berakhir dengan kegagalan. Bagus, haha. Biarkan mereka puas dulu. Begitu investasi mereka. Semua gagal. Aku mau lihat si tua itu. Bagaimana dia mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Direksi. Bumu, gawat. Investasi yang Anda atur semuanya gagal. Apa? Kenapa bisa begini? Bumu, menurut statistik, kerugian kita sudah mencapai 60%. Jika tidak ada lagi dana yang masuk, kerugian kita akan terus membesar. Baik, aku tahu. Kamu keluar saja. Ya. Pak Ye, sebentar lagi. Berhasil. Tidak boleh tinggal diam. Ye Chen masih punya sejumlah dana. Sepertinya, aku harus mengambil hatinya lagi. Dengan begitu, investasiku baru ada sedikit harapan. Sikap begini. Ada perlu minta tolong padaku, ya? Maaf ya kamu, aku sudah muak. Aku istrimu. Kamu bicara begitu kepadaku. Apa itu wajar? Pertama, kita hanya hubungan perjodohan. Kita nggak akan saling campuri urusan. Kedua, kalau nggak ada keperluan, jangan mengajakku bicara lagi. Ketiga,
Aku nggak mau punya anak denganmu. Aduh, kalau misalnya nanti lahir anak gila gimana dong? Kamu kan gila, ternyata pendendam juga. Kamu sendiri bilang aku gila, bukan bodoh. Kalau pendendam, itu wajar kan? Kalau ada keperluan, bilang saja. Pikirannya cermat, logikanya jelas. Kamu sebenarnya gila atau enggak? Aku belum gila hari ini. Oh, aku nanti juga ada rapat dengan jeruk nomor 2 aku. Kalau ada urusan, bilang cepat dong. Bilang. Pinjamkan aku dana itu. Tenang, aku akan segera mengembalikannya. Aku tidak bisa meminjamkannya. Kenapa? Karena aku sudah menghabiskannya. Oh, lihat, aku beli banyak lukisan. Lukisan-lukisan ini semuanya menarik banget. Lihat. Jangan bilang kalau. Uang itu kamu pakai untuk berinvestasi di kota Ruishi, di perusahaan chip yang hampir bangkrut. Kamu tahu nggak apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku beli lukisan. Kamu lihat lukisannya. Kan enak? Gila. Benar-benar gila. Aku seharusnya tidak menaruh harapan apapun padamu. Aku tidak mau main denganmu lagi. Tanpa dana ini, investasiku tamat. Direkturmu. Kerugian kita sekarang sudah mencapai 90%. Cukup, aku tahu. Kalau masih belum, kita mungkin akan rugi total. Aku bilang, aku tahu kau keluar. Kakak iparku yang baik, kenapa marah banget? Kenapa? Ye Chen bikin kamu marah? Direktur Wan dan Direktur Zhong. Jangan berikan padanya, itu milik Departemen Investasi Dokumen Internal. Sini kau bilang padanya dengarkan aku. Atau dengarkan dia. Tentu saja ikut Direktur Zhong. Kamu ternyata berani mengkhianatiku. Dia tidak mengkhianatimu. Dia selalu setia. Dia hanya setia kepada kami. Kakak iparku tersayang. Rugi 90%. Kamu benar-benar jenius investasi. Kakak iparku. Kamu memang memecahkan rekor perusahaan Ye selama puluhan tahun ini, rekor kerugian, aha. Kalian memang jago menipu. Kakak iparku yang baik, kamu harus tahu. Rugi lebih dari 80% Dewan Direksi pasti akan turun tangan. Kakak iparku, jangan takut. Kalau sekarang kamu memohon kepada kami, mungkin saja aku akan kasih keringanan, tidak akan kubiarkan Dewan Direksi turun tangan. Ye Chen, kenapa kamu kembali lagi? Basmi Hama. Bunuh kecoak. Hei, Lu Chen. Kamu tahu kecoak di luar rumah sakit jiwa ini kecoaknya gemuk-gemuk ya? Pukul. Basmi Hama. Basmi Hama. Basmi Hama. Ye Chen, berhenti bercanda. Kalau lanjut, bisa ada yang mati. Mana ada orang? Ini kan cuma hama. Lepaskan hama-hama ini, ya? Aku mohon. Kalau kamu mau main denganku, aku nggak akan basmi hama. Kamu. Kalau begitu, aku basmi hamanya. Hei. Aku setuju. Suruh dia berhenti, oke? One Air, cepat pergi. Cepat. Hei. Gila. Semuanya gila. Aku harus minta Dewan Direksi menghukum mereka. Benar, Dewan Direksi harus menghukum mereka. Adikku, Ye Chen, apa dia benar-benar gila? Kenapa setiap kali dia gila, tepat di saat krisis? Kebetulan saja. Kalau dia nggak gila, masa nggak pernah menyerang kita berdua? Betul juga. Semoga aku cuma curiga berlebihan. Manis sekali. Coba kamu cicipi satu. Aku tidak mau mulutku sakit. Hama besar. Ada hama lagi. Basmi hama. Aku dari Dewan Direksi. Kalian tidak boleh menyentuhku. Dewan Direksi sayang enak nggak Dewan Direksi? Di dalamnya juga kayak capcay gitu? Ada banyak makanan enak nggak? Dengan ini diberitahukan Ye Chen dan Mu Ling Er pada sore hari ini, sebelum jam 3. Menuju ruang rapat menghadiri rapat Dewan Direksi Grup. Basmi hama. Aku pukul. Aku pasti akan kembali. Ini semua salahmu, membeli setumpuk chip murahan,
Sekarang Dewan Direksi Grup pasti bakal cari masalah sama kita. Para direktur silakan lihat layar besar di belakang saya. Ini Ye Chen dan Mu Ling'er kinerja keuangan sejak mereka menjabat. Rugi 99%. Bahkan seekor anjing yang disuruh menandatangani kontrak pun tidak mungkin rugi sebanyak ini. Jika memang benar, mereka tidak pantas menjadi wakil direktur perusahaan Y, dan mereka harus bertanggung jawab penuh atas investasi yang gagal ini. Para direktur mohon bersabar. Saya tahu, kalau investasi normal, perusahaan kita sepenuhnya bisa diterima, tapi setelah penyelidikan saya menemukan sebagian dari dana ini tidak termasuk dalam lingkup investasi normal. Saya yakin para direktur pasti sudah tahu, sekarang di bidang chip sangat dimonopoli oleh luar negeri, dan sebagian besar pengembang chip di kota Donglin menghadapi kebangkrutan. Benar saja, aku sudah tahu, dia akan menjadikan ini sebagai bahan. Jadi investasi chip di bagian investasi kita, dan penilaian dari bagian teknis adalah hal yang sama sekali tidak ada artinya. Namun mereka ternyata menggunakan 30% dari dana itu untuk pengembangan chip, dan mereka juga mengakuisisi sebagian besar perusahaan pengembang chip di kota Donglin. Apa? Orang gila? Pantas kerugian mencapai 99%. Kalau begitu, aku tidak heran. Bapak Ketua, bukankah Bapak seharusnya memberi kami penjelasan? Merah. Merah banget, tinggi banget. Lihatlah. Ye Chen, jangan macam-macam. Kenapa bisa begini? Ini mustahil. Pasti programnya yang salah. Kalian lihat berita. Kota Donglin akan gencar mengembangkan industri baru. Akan menjadi percontohan pertama di seluruh negeri. Sekarang seluruh industri sudah naik gila-gilaan. Itu tidak mungkin. Ini pasti berita palsu yang mereka beli. Duduk. Ada apa dengan orang ini? Keberuntungan apa ini? Jangan-jangan dia pura-pura semua. Kamu mau makan? Keberuntungan orang gila ini terlalu bagus, kan? Kita mengakuisisi perusahaan chip ini. Berapa estimasi keuntungannya? Laba bersih 1000%. Sekarang apa masih perlu kita memberi penjelasan? Ye Chen, Ling'er, kalian melakukannya dengan sangat baik. Ye Zong, masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada yang mau dikatakan. Rapat selesai. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, kita pasti sudah ditipu oleh kakak beradik itu. Tidak disangka Tuhan memberimu menutup pintu kebijaksanaan tetapi membukakan jendela keberuntungan. Mulai sekarang, apapun yang kamu bilang mau investasi, kita ikuti. Main game. Main game. Main game? Bukankah itu terlalu jauh? Main game. Game bikin bayi. Kamu masih mau? Mau. Masih mau. Aku mau ini. Mau itu. Semuanya mau. Aku mau yang banyak-banyak. Baiklah, anggap saja ini hadiah untukmu. Kalau itu hadiah, kalau begitu, goyangkan badanmu, ayo bergerak, aku malas bergerak. Aku ini. Putri keluarga terpandang betul, goyangkan. Itu ayah. Kamu bawa Ye Chen pulang ke ruang kerjaku. Ayah bilang, kita harus kembali ke rumah tua keluarga Ye. Kepala pelayan? Ya. Kota Donglin kita mau mengembangkan industri chip. Konsorsium Laika mau berinvestasi di sini. Bagaimana menurut kalian? Ayah, jika kita bisa mencapai kerjasama dengan keluarga Laika, maka keluarga Ye kita pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi hari ini aku memanggil kalian adalah untuk mengumumkan sesuatu. Siapa yang bisa mendapatkan investasi dari konsorsium Laika dialah pewaris keluarga Ye. Ayah, bukankah ayah bilang sebelumnya kalau aku bisa punya anak dengan Ye Chen itu? Itu tidak berlaku. Siapa yang bisa membawa keluarga Ye naik cukup tinggi dan melangkah cukup jauh dialah pewarisnya. Ayah bijaksana. Tapi, tidak ada tapi. Sudah diputuskan kalau tidak ada urusan, keluar saja.
Entah konsorsium Laika berinvestasi di sini adalah berkah atau bencana. Ye Chen, aku mau balik ke kantor. Kamu? Kalau gitu, aku main sama Lucien dan teman-teman. Dia bilang nemu satu beton baru. Katanya kalau dicampur ke pasta, harum banget. Ya udah, aku antar kamu pulang dulu, terus aku balik ke kantor, oke? Ya udah, yuk. Kalau kita dapat pesanan dari grup Laika jadi pewaris, apa kakek itu nggak akan melindungi si gila ini lagi? Si gila Ye Chen ini nggak perlu ditakuti. Tapi Mullinger harus bikin dia hilang. Kalau gitu, aku cari orang buat culik dia. Atau, Kamu ini. Kamu tuh nggak punya otak. Malah belajar jadi orang jahat. Kalau sampai ketahuan, jangan-jangan kakek itu curiga sama kita, kamu harus kalem akhir-akhir ini. Aku udah punya ide. Gimana kasih mereka kejutan? Lucien konsorsium Laika datang kali ini untuk berinvestasi di kota Ruixi. Laika kecil pasti juga akan datang. Investasi kali ini dialah yang memimpinnya. Kamu selidiki. Yang dikirim Laika kali ini siapa saja tim pendahulunya. Kakek kali ini menggunakan pesanan Laika sebagai umpan. Aku khawatir mereka pasti akan menggunakan segala cara kotor. Awasi mereka. Laporkan padaku setiap ada perkembangan. Baik. Tuan muda, ini dari konsorsium Laika undangan VIP untuk Anda. Aduh, jangan. Jangan. Aduh. Main kucing-kucingan, ya? Game ini seru. Kalian berdua datang ke sini ngapain? Tentu saja untuk memberi hadiah untuk kalian. Hadiah? Mana hadiahnya? Kakak, tidak kusangka demi keluarga, kau bisa berkorban sampai sejauh ini. Orang gila macam ini pun, kau benar-benar lapar? Mu Niange, untuk apa kau kembali? Aku memang tidak pernah pergi. Kakakku yang baik, itu cuma akal-akalanku untuk kabur dari pernikahan, cuma sandiwara. Dan meski itu perjodohan, aku tetap tidak akan menikah dengan orang gila ini. Sayang, siapa dia? Adikku, Mu Niange. Adikmu? Kalau begitu, aku buatkan mie untukmu. Aku tidak mengerti maksudmu, Mullinger. Kali ini aku datang hanya untuk memberitahumu. Jika aku berhasil mendapatkan pesanan dari konglomerat Laika, maka akulah pewaris keluargamu. Pesanan Laika pasti jadi milikku. Aku berani bertaruh, kau pasti tidak tahu. Besok konglomerat Laika akan mengadakan pesta. Lihat, ini apa? Apa undangan Laika? Sahabat baikku, Wan khusus datang untuk mengingatkanku bahwa kamu tidak tahu masalah ini. Kalau begitu, aku baik hati saja datang khusus untuk mengingatkanmu. Aduh, aku ingat sebelumnya ada orang datang menemuiku untuk mendata aku lalu memasukkan nama aku dan Wan sudah kudaftarkan, lupa kalian juga. Sepertinya pesta ini bukan untuk kalian. Yezong, kamu sengaja. Persaingan bisnis. Dalam perang, tipu muslihat itu wajar, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Niange, kamu bilang, ada orang, dia bahkan tidak bisa masuk gerbang pesta. Bagaimana dia mau menandatangani kontrak? Haha. Nona Niange, entah apakah aku punya kehormatan untuk mengundang Anda makan malam bersama untuk berdiskusi hal kerjasama untuk jamuan makan malam besok. Dengan senang hati. Gak punya undangan, bahkan gak bisa masuk ke pestanya. Sayang, kita bisa nyelinap masuk. Gila. Hei, bukankah ini kakakku yang gak punya undangan? Kakak yang gak punya undangan? Kok kamu datang? Masa gak boleh lihat-lihat? Tentu saja boleh. Lagi pula nggak punya undangan. Cuma bisa lihat di depan pintu. Niange, kamu di sini ngobrol atau ikut kami masuk? Aku tiba-tiba ingat. Sepertinya undangan ini selain yang diundang masih bisa bawa satu orang lagi, iya kan? Benar, Nona Niange. Gimana kalau begini kakak? Coba deh, minta sama aku, siapa tahu, kalau aku senang, aku ajak kamu masuk. Masa kamu sebaik itu? Tentu saja mau lihat kamu minta-minta, jangan-jangan kamu terlalu lama bersamanya jadi ketularan,
ya? Sayang daripada itu, mending kita manfaatkan sekarang orang lagi rame terus nyelinap masuk. Yezong, kenapa kita cuma bisa di baris ketiga? Jaga mulutmu. Baris pertama ini adalah tamu kehormatan keluarga Laika, baris kedua ini adalah mitra keluarga Laika, baris ketiga ini sudah bisa menunjukkan kemampuan kita. Benar, dan kita berada di posisi tengah sudah menjadi yang terbaik. Kenapa aku melihat Ye Chen dan Mu Linger pindah ke baris pertama? Di mana? Lihat, bukan cuma di baris pertama bahkan di kursi utama. Mereka menyelinap masuk, pasti tidak tahu aturan tempat duduk. Nanti lihat bagaimana mereka mengatasinya. Ayo cepat hentikan mereka, itu adalah untuk malam ini disediakan untuk keluarga Laika, posisi tamu kehormatan utama. Kalau menyinggung keluarga Laika, kita akan ikut kena. Ye Chen, kita mundur sedikit. Kalau lihat posisi ini bukan untuk sembarang orang. Bagus banget ya, duduk di sini saja. Mu Linger, kamu berani sekali duduk di sini. Mu Linger, dia gila. Apa kamu juga gila? Tahu ini tempat apa? Kamu berani duduk. Itu kalian sendiri yang mencari masalah. Tempat apa ini? Indah sekali. Kenapa istriku tidak boleh duduk di sini? Ini kan orang gila, ini kursi tamu kehormatan konsorsium Laika. Kalian berdua duduk di sini? Bukankah ini sengaja menyinggung konsorsium Laika? Ye Chen, ayo kita cepat pergi. Para hadirin, kami berdua, dari keluarga Ye, kota Donglin, kedua orang ini juga. Tetapi mereka berdua, menyelinap masuk, tidak punya undangan. Jika keluarga Laika marah, mohon semuanya menjadi saksi untuk kami. Meskipun dia anggota keluargamu, tetapi sekarang dia sudah menjadi menantu keluarga Ye. Mulai sekarang, jika dia berbuat salah, itu bukan urusan keluargamu. Keluarga Ye dan keluargamu. Itu adalah dua keluarga terkuat. Tuan Ye, tenanglah. Jika pihak konsorsium Laika bertanya, kami pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen, ayo cepat pergi. Ye Chen, ayo cepat bangun, meskipun kamu orang gila. Gila? Tetapi di sini bukan. Tempatmu berbuat seenaknya. Cepat keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Kalian ribut apa sih? Tuan Stewart. Saya kan sedang membantu Tuan menjaga ketertiban. Dua orang ini, mereka tidak punya undangan, mereka menyelinap masuk diam-diam, saya akan mengusir mereka. Di mana orang yang bertugas memeriksa undangan? Tuan, mereka dipanggil keluar oleh Tuan Muda. Tuan Stewart, saya berani menjamin, kedua orang ini pasti tidak punya undangan. Keluarga Laika ini, undangan untuk keluarga Ye kami, ada di tangan kami, kakak beradik. Justru mereka berdua ini berulah di kursi tamu kehormatan. Kalau mereka punya undangan, masa berani menyinggung konglomerat Laika? Betul kan, Tuan Stewart? Benar. Orang seperti mereka yang diam-diam menyelinap masuk dan bikin ulah. Sudah seharusnya disuruh keluar. Bagaimana ini Ye Chen? Salah kamu. Tuan Stewart, kami bisa menjelaskannya. Berarti kalian mau berdalih? Sepertinya kalian memang tidak punya undangan. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Ye Chen, jangan asal bicara. Mana kami punya undangan? Sepertinya tidak. Dia yang membuatnya sendiri, kan? Hahaha. Kakak iparku ini bukan orang gila. Yang kamu maksud, itu kan cuma orang bodoh yang bisa berbuat seperti itu? Kenapa kalian masih diam? Tahu gitu, nggak usah ngajak kamu, sekarang udah nyelinap lama, nggak dapat untung apa-apa, malah bikin masalah sama konsorsium Laika. Undangannya di sini. Wah, bikinannya mewah juga. Tapi, bos ini pasti belum pernah lihat undangan asli, kan? Kalau nggak mungkin bikin yang beda banget. Undangan ini, kok kayak pernah lihat ya? Semuanya, kalian jangan sekali-kali tertipu sama undangan ini. Cepat usir mereka. Tunggu dulu. Tuan ini, boleh saya tahu dari mana mendapatkan undangan ini? Tuan, apakah ada masalah dengan undangan ini? Apa maksudnya? Jangan-jangan. Tanyakan asal-usul undangan itu. Undangan ini tidak mungkin asli.
kan? Ekspresi Tuan itu, apa mungkin benar-benar ada harapan? Tuan, masa undangan ini? Undangan ini memang asli. Tidak mungkin. Undangan ini jelas beda dari punya kita. Tentu saja. Ini khusus untuk keluarga Leika dan tamu kehormatan. Dia, orang gila yang dikurung di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Masa dia bisa jadi tamu kehormatan Leika? Undangan ini pasti bukan dia yang mencurinya, tapi dia yang merebutnya betul. Baru masuk akal. Tuan, Boleh tanya? undangan yang ditemukan ini bisa masuk ke tempat acara. Tentu tidak. Undangan mewakili keluarga Leika sebagai pengakuan status tamu, hanya yang bersangkutan yang bisa menggunakannya bersama pasangan. Tepat kalau mereka mencoba ambil untung, lalu, yang benar-benar kehilangan undangan itu, bagaimana? Ya, Tuan, kalau ini memang ditemukan, tamu yang sesungguhnya, bukankah sudah ditolak di depan pintu? Benar. Tindakan mereka ini pasti mempengaruhi hubungan grup Leika dengan tamu kehormatannya. Tuan, jangan sampai mereka lolos begitu saja. Pak, boleh saya tahu dari mana Bapak mendapatkan undangan ini? Belum terlambat untuk memperbaikinya. Grup Leika tidak akan mempermasalahkannya. Ye Chen, ayo, katakan. Ini memang milikku. Karena kamu tidak mau mengerti, para pengawal. Tuan, jangan hanya mempercayai cerita dari satu pihak saja. Coba periksa dulu. Bagaimana kalau undangan ini memang benar milik suami saya? Dengar, kakak ipar. Jangan-jangan kamu tertular darinya. Undangan khusus grup Leika ini diberikan oleh pewaris grup Leika secara langsung. Hanya seorang tuan muda gila dari keluarga Ye. Mana mungkin berhak memilikinya? Para pengawal. Lemparkan mereka berdua keluar. Usir keluar. Tuan muda Leika tiba. Nanti kubereskan kalian. Ye Chen, ayo kabur, Tuan Muda Leika datang. Kita tidak bisa melawannya. Kenapa harus lari? Kamu mencuri undangan Tuan Muda Leika. Bukan waktunya sekarang, kamu masih bisa. Ayo kita main. Tuan muda. Salam, Tuan muda. Kepala pelayan, apa yang kalian ributkan? Apakah tamuku sudah datang? Siapa orang-orang ini? Tuan muda. Saya hendak melapor kepada Tuan muda. Ada orang menemukan undangan khusus yang Tuan kirim. Saya hendak mengusir mereka. Ye Chen, Orang-orang ini bersama dengan saya melaporkan orang yang menemukan undangan. Tuan Muda Leika benar, sayalah orangnya. Saya melihat 2 orang menyelinap masuk ke ruang pesta. Lalu saya melapor kepada Tuan Kepala Pelayan. Kenapa kalian bilang berbeda? Menemukan undangan dan tidak punya undangan? Sebenarnya apa yang terjadi? Begini, Tuan muda. Tuan Muda Leika, perilaku seperti ini tidak boleh dimaafkan. Kepala pelayan Li, kamu juga berpikir begitu? Benar, Tuan muda. Bukan hanya 2 orang yang menyelinap masuk ke area pesta harus dihukum berat. Lagi pula, orang yang bertugas memeriksa undangan juga harus dihukum berat. Mereka di mana? Tuan Muda Leika ada di sana. Si bodoh itu. jangan macam-macam. Kemari. Jadi, kamu yang mengambil undangan khusus keluarga Leika? Tuan muda, kami bertanya padamu, cepat jawab. Aduh, Kak. Aduh, Leika kecil. Ayo, Leika kecil. Apa kabar? Aku baik, kalau kamu? Ye Zong. Ini pasti mimpi, kan? Kenapa kau mencubitku? Sakit? Apa aku bermimpi? Tuan pengurus, kenapa dia memanggil si gila itu? Kak, Kamu tanya aku tanya siapa? Kak, jelaskan dong. Aku tidak tahu. Tuan Li, Apa perintah Tuan muda? mereka tadi bilang apa? Tuan muda. Mereka bilang Tuan ini tidak punya undangan. Dan lagi, sangat yakin bilang undangan mereka itu hasil memungut. Undangan untuk kakak Ye Chen dikirim langsung oleh pengawal pribadiku khusus diantarkan. Kamu bilang pengawalku mengantar yang palsu, lalu katakan padaku, apa yang baru benar? Tuan Muda Leika. Dia memanggil Ye Chen kakak. Tuan Muda Leika memanggil orang gila ini kakak. Dan sikap gilanya ini,
Sama seperti orang gila itu. Tuan muda tadi kamu memanggilnya apa? Tentu saja dia kakak Ye Chen-ku. Laika. Makan permen loli bentuk hati. Kakak makan permen loli itu tidak jantan, aku tidak mau. Tidak bermutu, aku sendiri yang makan. Tuan muda yang terhormat, apa Anda salah paham? Mana mungkin orang bodoh ini menjadi kakak Anda? 5 tahun lalu, aku dijebak orang jahat terluka dan terdampar di rumah sakit jiwa. Jika bukan karena kakak Ye Chen menampungku, mana ada Laika Nado seperti sekarang? Kakak Ye Chen adalah penolong keluarga Laika. Utang nyawa. Ye Chen, apa ini artinya kita? Tadi kalian bertiga berani melawan kakakku, pengawal, bawa mereka bertiga usir keluar untukku, selidiki dari keluarga mana mereka. Keluarga Laika tidak akan pernah bekerja sama. Tidak. Satu perusahaan. Kakak, kalau begitu, tidak akan pernah menandatangani kontrak dengan mereka bertiga. Tuan muda. Benar. Nih, 2 lollipop buat kamu. Kakak, duduk. Ayo, sayang. Tuan muda, orang ini. Kelihatannya agak gila, Anda sebagai pemimpin konsorsium Laika, sungguh tidak pantas memanggilnya kakak. Apa kamu lupa siapa dirimu? Tidak berani. Kemampuan kakak Ye Chen bukan yang bisa kalian pahami. Meski dia gila, dia tetaplah kakakku, Laika Nado. Mulai jamuan. Benar, jamuan dimulai. Ye Jong dan Ye Wan. Ini yang kalian bilang pasti berhasil? Mana kami tahu bahwa Ye Chen bisa mendekati Tuan Muda Laika Nado? Sudah. Jangan saling menyalahkan. Sekarang si gila itu kepada Tuan Muda Laika Nado berjasa menyelamatkan nyawa. Kalau sampai pesanan itu diambil oleh si gila, pewaris bukankah menjadi miliknya? Meski dia dapat pesanannya, aku juga punya cara. Cara apa? Ye Zong, apa maksudmu? Berita berikutnya menyangkut kita, informasi internal grup Y. Nonamu, jika kamu mau menikah denganku, baru akan kuberikan informasi ini kepadamu. Menikah denganmu? Kamu pantas? Kalau begitu, ayo kita pergi. Sepertinya, Ye Zong ini mau menantang Ye Chen. Kalau begitu, lebih baik aku jadikan bantuan ini sebagai informasi untuk Ye Chen. Prioritas utama adalah mendekati kakak ipar laki-laki. Tuan Muda Laika, Ye Chen sekarang membutuhkan kontrak senilai 100 miliar untuk menjadi penerus grup Y. Kepala pelayan kontrak yang sudah kusiapkan keluarkan. Kakak, ini adalah kontrak proyek keluarga Laika di kota Dongguan sekarang milikmu. Istri, pegang ini. Pesanan sebesar ini begitu mudah didapat. Kakak kita sudah lama tidak bertemu, hari ini menginap di sini saja. Kalau begitu, kamu di sini saja, menemani Tuan Muda Laika bermain. Aku butuh kontraknya. Pergi ke kantor. Kakak kamu kecanduan pura-pura gila, ya? Belum puas main-main? Biar lebih gampang. Ngomong-ngomong, grup Laika kali ini investasi di Dongming. Kenapa? Aku dengar kamu keluar dari rumah sakit jiwa, jadi aku sengaja datang menemuimu. Grup Laika memang benar-benar kaya raya. Bahkan proyek 100 miliar langsung dikasih gitu aja. Kakak dulu, kalau bukan karena kamu memberiku strategi jitu, aku pasti sudah dijebak oleh keluarga oleh ke-6 saudara perempuanku. Mana mungkin ada Laika Nado seperti sekarang. Ah, cuma proyek 100 miliar. Itu buat kakak main-main doang. Kalau kakak mau, separuh keluarga Laika akan jadi milik kakak. Dulu, yang takut guntur itu si Laika kecil. Sekarang bahkan kerja sama 100 miliar pun gak dianggap orang nomor 1. Kakak, jangan bercanda. Oh ya? Soal penyelidikanmu gimana? Kakak beradik itu dibereskan dengan sangat rapi. Pantesan kakek itu nggak nemu jejak sama sekali. Bos, masih ada satu alasan penting. Orang-orang yang terlibat saat itu semuanya sudah disuap oleh kakak beradik itu. Kakak perlu nggak grup Laika turun tangan? Niatmu sudah cukup, Laika kecil. Kalau ada yang perlu kamu bantu, aku pasti nggak bakal sungkan. Kak, kok suamimu nggak ikut keluar bareng? Dia sama Tuan Muda Laika pergi lewat pintu lain. Ada apa? Kok kamu curiga banget sama aku? Aku kan nggak punya maksud jahat. Aku kan cuma dimanfaatkan sama orang jahat. Aku datang menemuimu dengan niat tulus banget. Tulus? Tadi yang suruh grup Laika ngusir aku keluar itu kan kamu? Kak, aku kan juga punya alasan.
Sekarang keluargamu harus dapat pesanan grup Laika supaya bisa mempertahankan posisi 4 keluarga besar di Donglin. Kak, bagi aku, sedikit aja. Sekarang kamu yang berkuasa di keluargamu. Keluargamu bisa nggak mempertahankan statusnya? Apa hubungannya sama aku? Tapi keluargamu ini sudah membesarkan dan mendidikmu. Masa kamu lupa asal-usulmu? Lupa asal-usul? Dulu waktu kamu kabur dan nyuruh aku gantiin nikah, waktu itu kok kamu nggak bilang kamu lupa asal-usul? Lagi pula, setelah aku masuk ke keluarga Y, keluargamu dapat banyak keuntungan. Yang kamu bilang budi baik dan kasih sayang saudara sudah kubayar dengan seumur hidupku. Kak, aku mau bagi keluargamu separuh untukmu. Boleh kan? Saat keluarga Y menelan keluargamu tetap milikku. Kakak, kalau kamu setegak itu, jangan salahkan aku. Bos anak buah melapor Yezong sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya dia sudah siap bergerak. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana keadaan Ling Er? Dia membawa kontrak, menyebarkan pengumuman di grup Y, untuk mengadakan rapat Dewan Direksi lusa, untuk memperjuangkan grup Y posisi pewaris. Nah, apakah Bapak sudah kembali? Menurut laporan pasukan rahasia Wu Jiu Tuan Bapak besok malam, terbang kembali untuk menghadiri rapat Dewan Direksi lusa. Terus pantau mereka. Aku ingin melihat kakak beradik itu bisa membuat masalah apa. Dusya, tugas yang kuberikan sudah sejauh mana? Hasilnya akan dikirim kembali besok. Bos, ada seorang wanita yang mengaku sebagai adik perempuan istri Anda ingin bertemu dengan Anda. Kak Ye Chen, karena kamu ada urusan, kalau begitu aku pergi dulu. Kakak ipar. Dia bersikap seperti itu pasti ingin merayu bos. Ku dengar kamu mencari aku. Kenapa kamu tidak kaget? Cuma itu? Pergi sajalah. Kakak ipar, aku punya urusan yang sangat penting untuk menemuimu, hanya saja mereka berdua. Jangan bertele-tele. Katakan langsung saja. Begini. Kakak beradik di keluargamu itu. Maksudmu? Mereka diam-diam berkomplot. Ye Chen ini, berpura-pura bodoh. Pasti tahu rencana mereka. Kalau cuma itu saja. Dusa, antar tamu. Bukan. Aku masih punya satu hal lain yang ingin kusampaikan. Kalau kamu mau, pesanan dari grup Laika, berikan sedikit untukku, aku bisa menyetujui apapun yang kamu minta. Apapun itu. Muncul seorang Mu Ling Er. Belum cukup. Sekarang muncul lagi Mu Niangge. Keluargamu saat ini adalah yang terkemuka di antara 4 keluarga besar. Meskipun baru-baru ini kehilangan beberapa pesanan besar, tetaplah keluarga terbesar nomor 1 di Donglin. Keluarga besar yang pertama. Aku mohon, tolong bantu aku. Keluargamu sekarang hanya bertahan di permukaan. Kalau tidak ada pesanan yang kuat, aku khawatir akan segera diambil alih oleh keluarga lain. Ye Chen, asal kamu mau membantuku, aku bisa berjanji padamu, apapun. Kamu yakin apapun? Bahkan jika keluargamu menjadi pengikutku. Menjadi pengikut, itu lebih baik daripada dimakan orang lain, hingga tak tersisa tulang belulangnya. Itu menarik juga. Baiklah, ku beri kamu kesempatan ini. Dusa, Lu Chen, kalian keluar dulu. Ayo, ku beri kamu 1 menit. Tunjukkan ketulusanmu. 1 Mu Ling Er saja sudah cukup. Kakak juga merebut tunangan adik perempuan 1 demi 1. Kapan aku bisa naik pangkat? Dusha, aku sarankan kau jangan berharap. Bos pernah bilang nilaimu baginya adalah kesetiaan dan pengabdian. Aku pasti akan menemukan kesempatan. Kamu mau lihat bagian mana dulu? Postur tubuhmu bagus. Ikan berenang pelan. Hati bagaikan terbakar. Air mata siapa itu? Melingkar pelan di wajah. Cinta batu pada hujan. Bagaikan laut biru. Meski 1000 kata. Ye Chen, kamu masih mau lihat apa? Berdiri di situ, jangan bergerak. Kenapa? Aku dan kakakmu sudah berhubungan intim, tidak bisa ada hubungan lagi denganmu, pikiranmu tidak bermoral. Wanita keluargamu bodoh namun sungguh cantik. Sudah sampai di sini saja aku akan bilang ke Laika agar grup Laika bekerja sama dengan keluargamu. Kalau begitu, bolehkah aku di sisimu? Kamu pikir kamu pantas untuk berada di sisiku? Aku dengar dulu sepertinya kamu kabur dari pernikahan. Soal tubuh, soal kepintaran serta pandangan soal investasi, apa kurangnya aku dibanding dia, Mu Ling Er? Lagi pula, aku nggak kabur dari pernikahan, bisakah kamu memberiku kesempatan? Bisa. Tapi aku mau kau jadikan keluargamu sebagai bukti kesetiaan, maukah kamu? Kalau begitu kuanggap kau setuju.
Pria yang mampu dan juga ambisius keren banget. Kalian berdua jangan-jangan dari tadi nguping di pintu, ya? Bos, aku enggak. Kalau orang-orang tertentu. Jangan asal nuduh, dong. Kamu pikir aku bodoh? Kalau nggak nguping, ngapain kalian berdiri di sini? Bos, kami kan takut ada orang yang menyergapmu. Menyergap? Di grup Y di kantor lantai paling atas. Bos, menurutmu, aku masih punya kesempatan enggak? Ya nggak ada lah. Aku sudah punya tunangan, kamu nggak boleh maksa aku berbuat salah. Sudahlah. Kita masih punya pertarungan berat di depan. Jangan halangi urusanku. Kalau nggak, lihat bagaimana aku menghajarmu. Cepat pulang dan istirahat. Bos, kita selanjutnya ngapain? Tentu saja saatnya buka kartu. Nggak usah pura-pura lagi. Dulu itu karena keadaan yang memaksa kedua saudaraku itu sekarang sudah terpojok sampai nggak punya jalan keluar. Pura-pura lagi. Juga nggak ada gunanya, bukan hanya aku, kalian juga nggak usah pura-pura, ayo cari Linger. Kamu kan pergi menemui Tuan Muda Laika, sudah main. Mana dia? Perkenalkan kembali, aku Ye Chen. Putra sulung keluarga Ye. Suamimu. Jadi, kamu berpura-pura. Benar, semua hal sudah dalam perhitunganku. Sebelumnya berpura-pura gila, juga karena keadaan memaksa. Menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Dah. Kalau begitu, sekarang? Tentu saja tidak perlu berpura-pura lagi. Ngomong-ngomong, rapat direksi lusa, gimana? Penerbangan ayah besok malam jam 10, berangkat dari kota Ruixi, sekitar tengah malam, akan tiba di bandara kota Dongning. Lalu lusa, jam 10 pagi, rapat direksi akan digelar tepat waktu. Orang tua itu sudah bilang waktunya, kan? Sudah melapor ke ayah. Setelah dia tahu kamu mendapatkan pesanan dari grup Laika, langsung ingin pulang. Hanya di tengah perjalanan, mengalami beberapa kendala. Ternyata begitu. Baik, aku tahu. Ye Chen, setelah rapat direksi besok, kamu akan menjadi pewaris grup Y. Tidak semudah itu. Mereka berdua belum tahu berapa banyak bahaya yang mereka tanam di belakangku. Tetapi ayahanda sudah memerintahkan. Mereka berani tidak patuh? Kalau memang seperti katamu, semudah itu tentu bagus. Aku sudah 5 tahun di sana. Besok pertarungan penentu. Bukan dia yang mati. Atau aku yang hidup. Ye Jong sudah mendapatkan berita. Besok malam jam 10, berangkat tepat waktu dari kota Ruixi. Kira-kira tengah malam, akan tiba di bandara kota Dongning. Lusa pagi jam 10, rapat dewan direksi tepat waktu. Tampaknya, kakak ipar kita sudah tidak sabar ingin memegang kekuasaan. Bukankah kakek akan mengumumkan bahwa Ye Chen menjadi ahli waris? Ye Chen itu gila, dia hanyalah boneka yang dibuang. Maksudmu Ye Chen hanya di permukaan menjadi ahli waris, sebenarnya yang benar adalah Mu Ling Er yang akan mengendalikan perusahaan Ye. Betul. Bahkan jika Ye Chen mengandalkan hubungan dengan Laika berhasil mendapatkan pesanan ini, lalu bagaimana? Pesanan ini adalah pesanan perusahaan Ye, bukan pesanan Ye Chen dan Mu Ling Er. Tampaknya ini sudah pasti untukmu. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masalah ini kamu tidak perlu mengurusnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kali ini aku tidak hanya akan membuat Mu Ling Er dan usaha Ye Chen mereka menjadi batu loncatan kita. Aku juga akan membuat mereka tidak punya apa-apa pergi dari perusahaan Ye. Perusahaan Ye hanya milikku, Ye Zong. Ye Zong, kamu sangat ganteng. Aku selalu mendukungmu. Bos, orang-orang mereka terus mencari tahu keberadaan Pak Tua. Mencari tahu keberadaan Pak Tua, mereka hanya ingin bertaruh habis-habisan. Sungguh tidak tahu, balas budi dua anak serigala. Bos, perlu kita selesaikan lebih awal rencana mereka. Kamu pura-pura bodoh sampai jadi bodoh beneran? Kalau kamu selesaikan lebih awal, bagaimana Pak Tua bisa melihat sifat asli mereka? Asal kita lindungi keselamatan Pak Tua. Jangan campuri yang lain. Siap. Bos, orang-orang kita diserang, dan ada yang ke markas membakar habis. Sepertinya kelompok Wujiu sudah lengah. Sekarang saat yang krusial. Suruh mereka lebih waspada. Begitu saya kembali, pasti menghajar mereka. Tapi bos, apakah kita perlu membalas? Serangan balik. Sifat Ye Zong memang selalu begitu langsung dan tegas. Kalau begitu kita harus lebih sederhana dan langsung darinya, buat kelompok Wujiu membalas mereka dengan baik. Aku ingin semua rencananya gagal total. Ada apa? Kok ketawa senang banget? Sebelumnya, Ye Chen bukannya bawa gerombolan gila buat bikin onar di kantor kita. Sekarang, aku sudah menemukan gerombolan gila itu, dan markas mereka sudah kuberes sekaligus. Bagus banget. Kalau begitu, untuk Ye Chen, kita habisi anak buahnya yang gila, ada gunanya? Tentu saja ada gunanya. Kalau besok dia bawa gerombolan gila itu datang ke kantor kita bikin onar,
Gimana dong? Kalau begitu, kita selesaikan sekali beres. Habisi mereka. Tenang. Pak Tua 5 tahun lalu justru karena kendalinya terlalu kuat atas Ye, kita ini cuma bisa sembunyi-sembunyi, dan sekarang sebagian besar orang sudah berpihak ke kita. Sekarang yang kurang cuma satu kesempatan, dan kesempatan itu adalah besok. Maksudmu, habisi Pak Tua? Ini sudah 5 tahun, Pak Tua itu masih nggak mau mengizinkan ibu kita masuk resmi ke keluarga besar Ye. Menurutmu kalau dia masih hidup, apa kita bakal baik-baik aja? Kalau begitu, habisi dia. Ada apa? Orang gila. Semuanya gila. Beli kembali semua aset dari kakak beradik itu, seluruh perusahaan mereka. Retas semua sistem mereka. Suruh Dingdang dan Cai Mangwan melakukannya secara diam-diam. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan Wu Jiu Tuan? Siap, bos. Wu Jiu Tuan sudah menyerap 5 regu kecil yang mereka kirim. Sepertinya mereka sedang mengamuk histeris. Sudah waktunya mereka di dunia orang gila bermain-main dengan bebas. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa Anda, bos, yang mengatur semua ini dari belakang layar. Sayang. Kok kamu datang? Kenapa nggak tidur lagi? Besok sudah rapat Dewan Direksi, mana bisa aku tidur? Besok di rapat Dewan, kamu nggak akan pura-pura lagi, kan? Nggak pura-pura lagi. Terus terang saja. Kalau kamu udah mutusin buat nggak pura-pura lagi, kamu nggak boleh pulang dengan penampilan seperti ini. Aku sudah pesankan setelan jas untukmu, kamu ikut aku ambil. Biar besok di rapat Dewan, mereka menyaksikan kepulanganmu yang gemilang. Baik. Kalau begitu aku ikut kamu ambil. Aku dan istriku pergi mengambil barang, kalian jangan ikut. Setelan jas yang aku pesankan untukmu sangat bagus. Benar. Direktur Ye Chong, aku melihat mereka pergi bersama. Ternyata masih ada hama yang belum dibersihkan. Baik. Tenang saja, Pak. Ye Chen sebelumnya aku dengar, sebelum Tuan Muda Ye menjadi gila, dia dijuluki impian 300 juta gadis. Sayangnya, yang aku lihat adalah Ye Chen, yang pura-pura gila. Itu karena keadaan yang memaksa saat itu. Ada keributan apa di luar? Tidak apa-apa, aku malah ingin melihat mereka berdua, apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan ini. Maksudmu mereka berdua? Jangan-jangan. Mereka mau apa? Aku takut. Tidak apa-apa. Jangan takut, sayang, aku di sini. Ya, mereka berdua. Bos bilang, langsung habisi wanita itu, yang lain jangan diurus. Ternyata kamu bisa bela diri juga. 5 tahun lalu aku dijebak. Itu membuatku sadar pentingnya bela diri. Jadi, selama 5 tahun ini, aku terus di rumah sakit jiwa, rajin berlatih. 3 atau 5 orang tak bisa mendekatiku. Sayang, kamu ganteng dan hebat. Dusha bawa keduanya turun. Interogasi dengan baik. Baik, aku pasti membuat mereka berdua berbicara dengan jujur. Bos kamu tidak apa-apa. Kalian berdua ini, bukankah kalian sudah datang dari tadi? Kalau aku tidak menang, kalian berencana masuk kapan? Kalau bukan karena dia, aku sudah masuk dari tadi. Bos, menurutku, kutu-kutu kecil ini tidak melukaimu juga. Tidak juga menghalangimu menyelamatkan wanita itu. Mereka masih mengira aku masih seperti diriku yang dulu, jadi mereka mengirim 2 orang ini ke sini. Tapi setelah hari ini, kita harus lebih waspada. Bos, aku lupa memberitahumu mereka itu mata-mata yang bersembunyi di sekitar juga sudah kutangkap. Bereskan ini. Ayo, sayang. Munian Ge, kok kamu ada di sini? Aku ke sini, tentu saja untuk mencari Chen Chen dong. Jangan panggil aku terlalu akrab. Kita nggak sedekat itu. Kamu kok enak aja terus nggak ngaku? Jangan ngasal. Aku cuma ingat. Ikannya ringan. Apa? Anu Lucen, Dusha.
Setelah ini beres siapkan. Urusan dewan siap, bos. Kalian berdua ikut aku ke mobil, sisanya nanti kita bahas. Kami dengar, kata Ketua Dewan, siapa yang bisa dapat investasi dari konsorsium Laika? Dia yang akan jadi penerus grup Y. Para direktur, walaupun Ye Chen dapat investasi dari grup Laika, tapi kalian benar-benar tenang, menyerahkan nasib grup Y ke tangan orang gila? Ye Zong, walaupun kami juga ingin kamu menjadi ketua dewan, tapi investasi Laika bagi grup Y penting banget. Para direktur, Mulinger, sudah menyerahkan kontrak ke bagian hukum perusahaan kita. Kalaupun Ye Chen, dia bukan penerus, nggak akan memengaruhi kerjasama kita dengan grup Laika. Kalian benar-benar tenang, menyerahkan nasib perusahaan ke tangan orang gila. Bagaimana kalau aku tidak gila, Ye Zong? Ye Zong, kalau aku bilang aku tidak gila. Ye Chen, aku seharusnya sudah bisa menebaknya. Kamu memang pura-pura gila. 5 tahun lalu, untuk menghindari kejaranmu, aku bersembunyi di rumah sakit jiwa. 5 tahun kemudian, semua dendam lama dan baru kita. Sebaiknya kita selesaikan sekalian. Tidak mungkin. Jelas 5 tahun lalu kamu benar-benar gila. Kamu tahu itu semua memang ingin kuperlihatkan padamu. Seperti dulu kamu yang ingin membuat ayah tidak menemukan kebenaran. Ternyata kamu tahu semua ini? Ye Zong, aku sudah bukan aku yang 5 tahun lalu. Jangan buru-buru, tunggu ayah datang. Semua pasti ada hasilnya. Oh, begitu? Kamu pikir dia masih bisa melindungi kalian? Kita abaikan saja dia. Begitu ayah datang, dia pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Hei, apa katamu? Ayah mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana bisa kecelakaan? Katanya, saat bergegas ke sini, dia tidak sempat menghindar. Mobilnya terguling dari gunung. Mobilnya sudah terbakar habis. Sekarang, tim sedang melakukan pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin. Saya usul, karena ketua dewan tidak ada, sebaiknya rapat ditunda. Ditunda? Kenapa ditunda? Karena orang tua itu sudah mati, rapat seharusnya tetap dilanjutkan. Yewan, apa yang kamu katakan? Karena ketua dewan yang lama sudah meninggal, aku lihat hari ini semua hadir lengkap. Sebaiknya hari ini saja kita pilih ketua dewan yang baru untuk ditunjuk. Ye Zong, ayah hanya hilang, apakah kamu sekarang mau merebut posisi ketua? Itu karena orang tua itu memihak, dia gila. Ye Chen, sekarang orang tua itu sudah mati. Itu artinya Tuhan tidak tahan melihat dia pilih kasih. Kamu benar-benar tidak berbakti sebagai anak. Sekarang, dengan ini saya menyatakan, hari ini, saya sebagai perusahaan Grup Y, dalam kapasitas sebagai direktur, memerintahkan Dewan Direksi Grup Y, untuk segera melaksanakan proses pemilihan ketua dewan yang baru. Yang setuju, silakan angkat tangan. Para direktur rapat menyetujui dengan suara bulat. Saya nyatakan rapat grup Y dilanjutkan. Jangan terburu-buru. Tokoh utamanya belum datang. Para direktur. Sebelum itu, saya mengusulkan untuk terlebih dahulu memberhentikan Ye Chen dan Mulinger dari semua jabatan. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena kamu yang ditempatkan langsung oleh kakek. Sekarang kakek itu sudah meninggal. Apalagi hakmu untuk duduk di posisi ini? Kalian. Sekarang silakan angkat tangan untuk memberikan suara. Yang setuju, silakan angkat tangan. Bagus, disetujui dengan suara bulat. Saya umumkan pemberhentian Ye Chen dan Mulinger dari semua jabatan. Berlaku segera. Ye Chen, kamu sebenarnya mau apa? Kenapa jabatan wakil direktur juga tidak mau? Hal yang menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Selanjutnya, saya akan mengusulkan lagi, menunjuk Ye Wan sebagai wakil direktur perusahaan. Silakan angkat tangan bagi yang setuju. Bagus, sangat bagus.
Saya umumkan Ye-wan secara resmi diangkat sebagai wakil direktur grup Y langsung berlaku efektif. Ye Chen, kamu sebenarnya mau apa? Kamu akan segera tahu. Selanjutnya, saya mengusulkan menunjuk saya sebagai grup Y direktur utama baru, dan secara resmi meminta para direktur. Silakan sampaikan pendapat Anda. Kalau dia benar-benar menjadi direktur utama, grup Y mana ada tempat untuk kita lagi? 3, 2, 1. Ayah kamu kenapa? Kenapa aku belum mati? Benarkah? Bibit pedang. Tidak kusangka, kau berani membunuh ayah sendiri. Ini semua sudah kamu rencanakan? Aku sudah bilang. Yang menjadi milikku. Mereka tidak mungkin mengambilnya. Ayah, aku mau bilang, semua yang aku lakukan ini, semuanya demi keluarga Ye. Kau akan memaafkanku, kan? Benarkah? Ye Zong. 5 tahun lalu kau membunuh ibuku. Bahkan dengan tongkat baseball kau memukul kepalaku. Inilah yang kau sebut perbuatan untuk keluarga Ye? Benarkah yang kau katakan? Dia. Tapi kenapa aku selama ini tidak bisa mengetahuinya? Ayah. Semua ini dia yang mengaku langsung kepadaku. Jadi, bagaimana Bapak akan menanganinya? Ye Chen. Aku bunuh kau 5 tahun lalu aku seharusnya memukulmu beberapa kali lagi supaya bersih. Bukankah dulu kau ingin mengambil nyawaku? Kalau saja ayah tidak datang tepat waktu, nyawaku pasti tidak akan terselamatkan. Bawa mereka berdua ke bawah. Tunggu. Bawa mereka berdua ke luar negeri. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ayah, aku sudah menduga ayah akan berkata begitu. Nian beri dokumen itu kepada ayah. Ayah kedua anak serigala ini sama sekali bukan anak ayah. Tidak mungkin. Waktu itu aku menyuruh kepala rumah tangga Li melakukan tes DNA. Kepala rumah tangga Li sudah lama disuap oleh mereka. Jadi ayah masih ingin aku melepaskannya? Ternyata mereka bersekongkol menipuku. Urus sendiri. Bawa mereka berdua pergi. Aku ingin mereka makan cukup spaghetti beton. Aku ingin mereka di kehidupan berikutnya selamanya tinggal di rumah sakit jiwa. Ye Chong, Ye Wan waktunya minum obat. Hehehe, aku nggak makan. Aku jamur, kamu salah orang. Orang gila ini. Kamu utusan Ye Chong, kan? Dasar kamu, Ye Chong. Kamu bunuh adikku. Aku, Ye Chen. Akan kubuat kau bayar dengan Akan darah. kubuat kau bayar dengan darah. Bayar. Hehehe hahaha. Ye Wan, ini kenapa? Kok sampai lupa sama nama sendiri? Ahli bilang, Ye-wan untuk menghindari tanggung jawab berfantasi menjadi seperti aku. Melihat mereka berdua seperti ini, aku jadi lega. Sudah. Kita harus jemput anak dan menengok ayah. Nggak ada cara lain. Udah delusi? Oles obatnya? Tunggu. Lagi pula kita seperti saudara. Pakai ini. Itu ilmiah, aku tahu. Hah?